Guys, nggak bisa kita mungkirin memang sekarang dunia politik di Indonesia ini lagi bergejolak banget gitu ya bro. Tapi sekarang slow karena kita nggak bahas politiknya. Tapi gue bakal bahas deretan handphone yang dipakai sama pejabat-pejabat kita guys. Jujur, lu semua penasaran gak sih? Karena gue pribadi pun sedikit penasaran. Pejabat kita kira-kira pakainya handphonenya apa aja gitu. That's why di video kali ini kita bakal beberkan ke kalian. Handphone-handphone yang dipakai sama pejabat. Dari mulai KDM, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian kita juga bakal bahas handphone yang dipakai sama Presiden Prabowo. Terus ada Menteri Purbaya yang lagi rame-rame banget sekarang nih guys. Dan ada juga handphone yang dipakai sama Ibu Sri Mulyani. Kira-kira deretan handphonenya apa aja? Langsung aja kita bahas bro. Pejabat pertama yang kita bahas adalah handphonenya mantan Menteri Keuangan terlama sepanjang sejarah, yaitu Ibu Sri Mulyani. Siapa yang nggak kenal sih guys, karena memang Ibu Sri Mulyani ini menjabatnya lumayan lama ya, mulai dari zamannya era-era SBY, kemudian era-era Pak Jokowi, dan terakhir eranya Pak Prabowo sebelum di reshuffle. Nah, lu penasaran nggak sih kira-kira handphone apa yang dipakai sama si Ibu Sri Mulyani bro? Nah, meskipun ini berdasarkan data yang beredar di internet pas gue cek, untuk handphone yang beliau pakai sekarang itu belum bisa kita pastikan guys. Tapi berdasarkan data yang dijabarkan sama CNBC Indonesia di tahun 2020 gitu ya, tepatnya ini pas Ibu Sri Mulyani memberikan arahan ke seluruh PNS Kemenkeu di town hall meeting guys. Beliau ini sempat menunjukkan smartphone yang dia pakai saat itu sebagai pejabat eselon 1 favoritnya nih guys. Nah, alasan saat itu adalah karena handphone tersebut tuh udah mencatat semua yang beliau lakukan. Jadi kalaupun sewaktu-waktu butuh data gitu ya, dia tuh tinggal buka aja tuh guys handphonenya tanpa perlu tanya-tanya sama orang lain. Seperti yang lu lihat semua di gambar ya, kita bisa lihat kalau saat itu Ibu Sri Mulyani ini pakai handphone iPhone. Warnanya tuh hitam, yang kemungkinan besar ini adalah iPhone 8 Plus. Kalau kita telisik dari tanggal rilis iPhone 8 Plus di Indonesia, yaitu di bulan Desember tahunnya 2017 guys. Nah berarti Bu Sri Mulyani udah pakai tuh handphone selama kurang lebih 3 tahun. Dan bahkan bukan nggak mungkin loh kalau sampai detik ini beliau tuh masih pakai iPhone 8 Plus tersebut yang memang mendapatkan update iOS terakhir nih di iOS 16. Dan rilisnya itu pada tahun 2022 yang lalu bro. Kalau memang benar adanya sampai detik ini nih ya, Bu Sri Mulyani masih pakai iPhone 8 Plus. Gue pribadi memang gak heran kenapa beliau ini bisa menjabat sampai 3 periode gitu guys. Karena sama handphone aja dia setia, gimana sama atasan ya kan? Lanjut ke wakil presiden kita sekarang guys, yang menjadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia. Tahan, kita nggak ngomongin politik guys. Karena memang kalau kita lihat dari sosoknya ya lumayan unik ya wakil presiden kita ini, karena dari mulai koleksi-koleksinya, kemudian penampilannya, itu bener-bener ada aja gitu yang bikin kita jadi bahan gitu bro. Nah sekarang kita bakal bahas handphone yang dia pakai nih. Seperti yang kalian lihat, mulai dari pas beresin meja kerja nih ya, usai beliau mundur dari jabatan wali kota Solo, ini kelihatan ya bahwa ada action figure dan juga Tamiya guys. Sampai pas diwawancara itu kelihatan beliau tuh pakai case yang lucu banget nih guys, Pokemon Pikachu ya kan, warnanya tuh kuning, yang ngelindungi smartphone yang dia pakai pada saat itu. Nah dari situ kelihatan ya bahwa handphone yang beliau pakai pada saat itu adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 yang rilis sejak tahun 2022 yang lalu nih guys. FYI aja, data ini tuh kita dapat berdasarkan sumber video ya dari channel Berita Surakarta yang diupload nih pada tahun 2023. Dan kalaupun benar adanya guys, berarti saat ini Bapak Gibran ini sudah menggunakan handphone tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun. Kira-kira pertanyaannya di tahun 2025 ini, Bapak Gibran apakah sudah mengganti handphone atau enggak? Karena kan itu data kita ambil 2023, pas beliau nih menjabat sebagai wali kota Solo. Nah sekarang kan udah upgrade nih jabatannya jadi wakil presiden. Masa iya handphone nggak upgrade pak? Pejabat ketiga yang kita bahas adalah pejabat yang paling nyentrik pada saat itu, yaitu Bapak Basuki. Beda, ini Basukinya adalah Hadi Mulyono gitu bro. Dan gue yakin lo semua pasti nggak tahu kan, sebelum Pak Basuki menjabat sebagai Menteri PUPR, kira-kira siapakah menteri terdahulunya? Wajar aja guys, karena pada era Pak Basuki, PUPR tuh jadi viral gitu. Karena banyak banget celetukan-celetukan nyentrik yang terlontar dari mulutnya Pak Basuki. Dan gue pribadi pun penasaran sama handphone yang dia pakai bro.
Di sini tuh yang unik juga sebenarnya bukan cuma perilakunya aja ya, yang kadang tuh suka jenaka dan lucu guys. Tapi ini juga dari handphonenya beliau yang dia pakai sehari-hari. Karena pada bulan April tahun 2022, beliau ini pernah diwawancara di podcast TV One yang mana beliau tuh memamerkan handphone jadul kesayangannya beliau yang masih dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari sampai soal kerjaan juga nih. Bahkan ya dengan bangganya ini beliau juga pamer bahwa cuman dia dan Menteri Belanda aja yang masih pakai Nokia jadul kayak gini. Emang mantap banget nih Pak Basuki. Terus salah satu momen yang paling epic banget nih guys, pada saat beliau diwawancara di samping presiden saat itu Pak Jokowi ya, dimana nada dering Nokia jadul itu terdengar dan nyaring banget bro, dan tentunya ini mengundang perhatian banyak pihak nih bro. Jujur, gue pribadi sebagai gen milenial aja agak susah nih nyari tahu kira-kira Pak Basuki pada saat itu pakai handphone apa gitu guys, karena kurang familiar gitu bro. Tapi untungnya nih ya, lewat update yang gue dapetin via detik.com, itu ternyata di tahun 2024 akhirnya Pak Basuki mengganti handphone jadulnya menjadi smartphone guys. Ya meskipun gue tahu Pak Basuki ganti handphonenya apa gitu ya kan. Karena kan Pak Basuki suka moto-moto nih. Tapi saran dari gue Pak Basuki mending gantinya pakai Huawei Piura 80 Ultra aja Pak. Karena itu hasil foto itu cakep banget guys. Cuman memang ya susah juga ya kalau Pak Basuki karena itu nggak ada. Lanjut, kalau kita tadi udah ngebahas handphone yang dipakai sama Bapak Wakil Presiden, yaitu Pak Gibran, kayaknya kurang afdol kalau kita ngebahas juga handphone yang dipakai sama Presiden kita saat ini guys, yaitu Bapak Prabowo. Tapi jujur, sampai detik ini, gue pribadi juga rada kesulitan untuk mencari tahu kira-kira handphone apa yang dipakai sama Pak Prabowo guys. Meskipun beliau ini beberapa kali muncul ke publik ya saat nelfon, tapi karena unit tersebut adalah iPhone, jadi ya sulit aja gitu jenis speknya tuh kayak gimana. Kalau info dari berita1.com sih ya, katanya Pak Prabowo tuh pas lagi teleponan sama Donald Trump, dia itu pakai iPhone 13 Pro Max yang kelihatan jadi modul kamera boba 3 gitu, khas iPhone Pro banget gitu bro. Tapi entah kenapa ya, di akhir narasinya justru mengatakan bahwa smartphone tersebut adalah punya Mayor Teddy guys, bukan punya Pak Prabowo. Padahal di postingan IG-nya Pak Prabowo sendiri saat telepon sama Donald Trump guys, kayaknya beliau tuh memperlihatkan iPhone dengan casing yang sama gitu. Sementara di postingan yang lebih barunya lagi saat Pak Prabowo tuh video call sama Erick Thohir terkait timnas nih ya, itu kelihatan beliau tuh udah pakai iPhone yang lebih baru bro. Karena tampilan depannya tuh udah Dynamic Island, yang merupakan fitur yang pertama kali rilis di iPhone 14 Pro Series. Nah kira-kira lo ada yang tahu nggak nih, handphone apa terakhir yang dipakai sama Pak Prabowo? Memang sih iPhone series, sebenarnya sih gue udah bisa menerka-nerka, cuman gue pengen tahu kira-kira kalian nebaknya iPhone seriesnya itu adalah iPhone berapa guys? Salah satu sosok pejabat yang paling disoroti sekarang oleh media, the one and only adalah Bapak KDM alias Kang Deddy Mulyadi yang viral banget dan terobosan-terobosannya kadang suka unpredictable. Mungkin lu semua inget ya, buat bocah-bocah yang tinggal di Jawa Barat sempat mau dimasukin ke barak ya kan. Nah terobosan terakhir yaitu ternyata beliau menggerebek pabrik Aqua. Nah gue sendiri penasaran kira-kira handphone apa yang dipakai sama Bapak KDM nih. Kalau ditanya handphone apa yang dipakai sama KDM buat sehari-hari, ini sebenarnya gue gampang banget buat nyarinya guys. Kenapa? Karena KDM kan punya channel YouTube ya kan. Jadi pada saat gue ngeliat di salah satu vlognya KDM, beliau tuh lagi ngobrol sama Menteri Kelautan dan juga Perikanan ya, yaitu Bu Susi Pujiastuti. Di mana terlihat bahwa Pak KDM ini pakai smartphone flagshipnya Samsung guys, yaitu Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah hal tersebut kelihatan dari bezel di modul kameranya nih yang masih chrome, belum hitam kayak di S25 Ultra. Terus kelihatan juga nih dari sudut-sudutnya juga nih lebih mengkotak nggak sih bro? Tapi kalau ditanya mungkin S23 Ultra ataupun bukan, ini kelihatan dari grill speaker yang di bawahnya sih bro, yang memanjang gitu ya. Soalnya kalau S23 Ultra itu bentuk grill speakernya itu kayak titik-titik bro. Ya gue rasa nggak salah sih pilihannya Pak KDM ya, karena kan beliau ini sebagai salah satu pejabat yang sering terjun ke lapangan. Pasti beliau ini lebih butuh handphone yang bisa multifungsi, nggak cuma sekedar gimmick belaka gitu guys. Kalau kita ngomongin menteri dan juga ex-menteri di Indonesia, kayaknya salah satu yang paling diingat sama masyarakat Indonesia yaitu Menteri Bu Retno guys. At least ini menurut gue ya, karena dia ini jadi salah satu menteri favorit gue saat itu guys. Kenapa? Karena di saat kondisi gonjang-ganjing nih ya, khususnya untuk WNI di luar negeri, Bu Retno tuh adalah orang yang paling stand out banget di situ.
Bahkan di event besar dunia kayak di PBB, beliau juga stand-nya tuh jelas banget guys. Tapi hal yang menarik justru datang dari handphone apakah yang beliau gunakan. Walaupun sebenarnya handphone yang dipakai sama Bu Retno itu udah sempat viral ya di tahun 2022 yang lalu. Karena postingan akun TikTok yang menyoroti handphone Bu Retno saat mendampingi Presiden Jokowi di event KTT G20 saat itu guys. Yang diyakini sebagai handphone BlackBerry Key 2. Hal ini juga bahkan sempat ditanyakan nih oleh Bapak Podcast Indonesia yaitu Om Deddy Corbuzier via podcastnya beliau di tahun yang sama. Bahkan ya di situ Bu Retno tuh akhirnya mengkonfirmasi bahwa alasan beliau masih menggunakan BlackBerry adalah karena ada keyboard fisiknya guys. Jadi dirasa lebih nyaman gitu ya buat ngetik dibandingin pakai keyboard yang ada di layar sentuh. Selain itu, saking setianya nih beliau dengan smartphone lawasnya itu guys. Bahkan kalau pas ada kerusakan pun, beliau tuh masih rela loh buat mencari spare part BlackBerry tersebut. Bahkan keluar negeri sekalipun via timnya. So, gue rasa nggak salah sih ya kalau beliau ini menjadi sosok menlu yang luar biasa banget guys. Karena sama handphone yang spare partnya udah jarang aja dia perjuangin tuh handphone. Gimana WNI yang ada di luar negeri sana guys, pasti dia bakal perjuangin mati-matian nggak sih bro? Next, sebelum kita ngebahas tentang kira-kira apa lagi handphone yang dipakai sama para pejabat, seperti biasa, gue mau ngingetin nih kalau kedepannya kita akan terus ngebahas informasi yang menarik dan juga oke dari gadget guys, terutama di channel YouTube Pricebook ini. Makanya buat lo semua yang belum subrek, gerak kata gue subrek karena kita OTW 2 juta subscriber nih guys. Nah, bisa dibilang yang paling anget sekarang adalah handphone yang dipakai sama Pak Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Purbaya, guys. Ya mungkin itu sempat viral ya. Ini viralnya tuh bukan karena handphone yang dipakai sama Pak Purbaya, melainkan handphone Sekjen Kemenkeu itu lebih mewah dan lebih mahal ketimbang menterinya itu sendiri, guys. Hal tersebut kelihatan ya dari salah satu momen yang kerekam oleh iNews, yang mana pada saat sesi media briefing Kemenkeu yang lagi ngebahas Cortex itu guys, dimana di situ Pak Purbaya kesulitan ya baca teks di layar gede. Terus dikasih solusi nih baca di layar gede Samsung Galaxy Fold-nya Pak Sekjen. Nah disitulah momen kelihatan bahwa handphone Pak Purbaya yaitu iPhone 14 Pro. Kenapa gue yakin iPhone 14 Pro ya? Karena pertama nih, dari dimensinya itu nggak terlalu besar. Jadi bukan Pro Max series. Kedua, dari bezel modul kameranya itu hitam pekat guys. Khas iPhone 14 Pro series banget. Kalau kita bandingin sama iPhone 15 Pro, warna bezelnya memang sedikit lebih terang nggak sih? Terus kalau kita bandingin sama handphonenya Pak Sekjen yaitu Samsung Galaxy Fold 6 yang emang dari harga barunya aja udah kelihatan guys. Kalau iPhone 14 Pro itu lebih murah, mulai dari 21 jutaan. Sedangkan Samsung Galaxy Fold 6 itu di angka 26 jutaan. Ya beda tipis ya. BTW karena gue yakin itu adalah Fold 6, ya karena lagi dan lagi kelihatan. Bezel kamera belakangnya tuh masih tebel banget. Nggak kayak Fold 7 yang udah tipis guys.